Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ini adalah buku berisi tulisan Ahmad Hasan, Ustadz yang berasal dari Persis. Nah, ini judul bukunya, sobat-sobat, ya. Soal jawab tentang berbagai masalah agama 1, 2, dan 3. Jadi buku ini terdiri dari 3 jilid dan dijadikan satu, sobat-sobat. Ya, kalau kita lihat ya, sobat-sobat, ini terbitan yang sekarang ada di tangan saya itu adalah cetakan ke-9 tahun 1996, sobat-sobat. Ya. Nah, tapi sepengetahuan saya, buku ini sudah dicetak beberapa kali. Dan pertama kali saya melihat buku ini ya ketika saya masih kelas 2 SMA, sobat-sobat. Ya, ketika saya berkunjung ke ya salah satu anggota geng kami, maklumlah ya, waktu itu masih remaja, berjiwa muda, jadi punya geng, sobat-sobat ya. Tapi kami ketika itu ada berapa orang ya, kurang 6 orang atau 6 orang sepertinya ya. Nah, itu pertama kali saya ya melihat kemudian membaca buku tersebut, sama ya judulnya ini, cuma terbitannya lebih awal. Dan ketika saya membaca buku ini, sobat-sobat, ternyata ya tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini, sobat-sobat, itu dipublikasikan masih zaman Belanda, sobat-sobat. Ya. Ya, kita tahu Hasan inilah ya, dengan Hasan inilah Bung Karno ya berkomunikasi lewat surat menyurat tentang masalah Islam. Ya. Dan Bung Karno menganggap Hasan ini gurunya. Dan sobat-sobat, kenapa saya menampilkan buku ini, membicarakan buku ini? Karena buku ini ya berperan sangat besar dan signifikan dari perubahan pemahaman saya ya, perubahan pola pikir saya dari Ahlul TBC menjadi anti
TBC, sobat-sobat. Ya, TBC itu bukan penyakit, kan? Sudah tahu sobat-sobat ya. Kalau penyakit TBC itu tuberkulosis ya. Tapi TBC yang dimaksud adalah tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, dari membaca buku inilah sobat-sobat, ya, saya akhirnya tahu apa yang ya dimaksud bid'ah, khurafat, dan tahyul. Dan akhirnya saya juga menyadari ternyata selama ini saya melakukan kebid'ahan. Ya. Nah, setelah saya tahu bahwa selama ini yang saya yakini, yang saya kerjakan, lakukan itu bid'ah, saya mulai meninggalkannya, sobat-sobat. Nah, ini adalah dampak dari membaca buku yang berisi tulisan Hasan ini, sobat-sobat. Banyak sebenarnya buku yang sudah saya baca mengenai Islam. Tetapi ya dibandingkan dengan tulisan Hasan ini ya, dan penyampaian dari Ustadz Hasan ini lebih komprehensif, lebih menyeluruh, adil, dan ilmiah, sobat-sobat. Kenapa saya katakan komprehensif, menyeluruh? Karena jika ada beberapa pendapat, katakanlah ada 5 pendapat, ya, nah, mengenai satu masalah, katakanlah misalnya masalah bid'ah. Pendapat A, ya, ini bid'ah, dalilnya Quran, surat ini, ayat ini. Hadisnya, hadis riwayat, ya, Bukhari misalnya, dan seterusnya. Pendapat kedua juga diungkapkan secara menyeluruh alasan dari pendapat yang kedua sampai pendapat yang kelima. Jadi seluruh pendapat itu disampaikan oleh Ustadz Hasan lengkap dengan dalilnya. Kemudian sobat-sobat, satu demi satu dari 5 pendapat itu dibahas. Misalnya, pendapat pertama, dalil Qur'annya ini tidak tepat. Tetapi tepatnya di masalah ini. Hadisnya lemah. Karena ada salah satu sanadnya yang hafalannya buruk. Itu salah satu saja, ini contoh saja, sobat-sobat. Begitupun pendapat yang lainnya, ya, diungkap, dibahas satu demi satu, ya, ya. Terakhir kesimpulan. Nah, jadi kita mendapat, jadi kita tidak hanya diberikan satu pendapat yang mungkin satu pendapat itu yang dipilih oleh sang penulis. Tetapi Hasan tidak. Dia ungkapkan semuanya. Kemudian dibahas
Ya, nah itulah yang makanya saya katakan menyeluruh. Sedangkan adil, dia tidak hanya ya membahas pendapat yang mungkin dia mengambil pendapat tersebut, tetapi dia bahas secara adil dan ilmiah, karena ya yang disampaikannya berdasarkan dalil Quran dan sunnah Nabi, dan bisa juga dengan asar. Nah, jadi sobat-sobat, ya, buku ini yang membuka cakrawala berpikir saya, yang memberikan saya pemahaman mengenai tahayul, bid'ah, dan khurafat. Maka sobat-sobat, kepada siapapun tanpa terkecuali, ya, saya sarankan cobalah cari buku ini, ya, dibaca. Semoga saja setelah membacanya, sobat-sobat, ya siapapun nanti, ya setelah membaca, baru ya Anda akan merasakan perubahan dari cakrawala berpikir sobat-sobat siapapun tanpa kecuali, dan pemahaman sobat-sobat selama ini. Ya, ini sebenarnya pengalaman pribadi saya. Semoga pengalaman pribadi saya ini juga memberikan inspirasi dan pencerahan sobat-sobat. Demikian sobat-sobat, nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.